Kita lanjut ke nomor 9 ya. Jadi berdasarkan kisi-kisi nomor 9 itu adalah descriptive text, topiknya school festival. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh soal terkait dengan school festival tentang soal main idea. Kalau misal ada soal main idea itu artinya ide pokok. Nah, setiap kita mau bikin tulisan, diawali dari rangkaian kata menjadi sebuah kalimat, kalimat dirangkai menjadi paragraf, dan paragraf seterusnya menjadi tulisan yang utuh, itu harus ada ide pokoknya di setiap paragraf. Nah, ada 3 jenis penulisan ide pokok atau main idea, yang mana yang pertama adalah deduktif atau didaktif, itu letaknya ada di awal paragraf. Nah, jadi kalimat pertama dalam sebuah paragraf, kalau itu ide pokoknya, berarti disebutnya deduktif. Kemudian ada induktif atau induktif ya, paragraf yang ide pokoknya terletak di bagian akhir. Jadi langsung fokus ke awal maupun yang akhir saja kalau misal ada soal seperti ini. Nah, kalau yang teks ini, berikut ini, menurut kalian ide pokoknya ada di bagian awal atau akhir? Atau yang ketiga, campuran, yang awal maupun yang akhir. Nah, silakan dijawab. Jawabannya disilang atau ditulis ABC-nya saja. Next, nomor 10. Ini berkaitan dengan informasi tersirat dalam teks ini. Pertanyaannya adalah what can student do in the festival? Nah, kan nggak tertera langsung mereka itu secara kata-kata ngapain, itu kan nggak secara tersurat gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa there are many performances such as singing, dancing, and drama, and students enjoy the event very much. Jadi si studentnya ini itu mereka terteranya ngapain gitu. Berdasarkan keterangan, sekolah kita mengadakan festival setiap tahunnya. Banyak penampilan seperti menari, menari, menyanyi, menari, dan pertunjukan drama. Siswa-siswa menikmati acara tersebut dengan sangat. Nah, ini tuh yang ditanyakan berarti yang dilakuin siswa kebanyakan itu ngapain sih? Mereka itu apakah yang A, apakah yang B, yang C, atau yang D? Itu ya, langsung silakan dijawab. Oke, next. Kita sedikit bahas lagi tentang descriptive text. So, descriptive text is a text that describe something in details. Intinya itu. Teks yang tujuannya itu, teks yang isinya itu menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu dengan spesifik dan gamblang. Nah, contohnya seperti apa? Kayak ini nih contohnya. Kucing, I have a cat named Milo. Milo is very cute and playful. He has soft white fur and blue eyes. He has a small pink nose and long whiskers. He likes to chase small object and bla 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 bla. Itu. Kalau kita perhatikan, ini banyak is atau has gitu. Ini menandakan bahwa secara grammar
tenses yang digunakan dalam descriptive text itu adalah present tense. Nah, present tense itu rumusnya apa sih? Kita bisa melihat di bagian yang paling kanan. Yang sebelah kanan itu ada formula di mana kita bisa memulai present tense dengan subjek, kemudian dilanjutkan dengan verb satu atau verb s atau verb es ya, tergantung dengan kata verbnya apa. Contoh kalau misal subjeknya I, you, kemudian they dan we itu nggak usah dikasih es atau s. Namun kalau subjeknya she, he, dan it, ini verbsnya kita tahu harus dikasih s. Nggak cuma sekedar go saja, tapi goes. He goes, gitu. Nah, kalau yang negatif gimana? Kalau yang negatif ya tinggal ditambahi not saja, atau kalau disingkat n apostrof t gitu. Nah, ini tujuannya untuk bisa mendeskripsikan sesuatu. Kemudian ada juga ciri-cirinya pakai final words. Kalau present tense itu. Cuma ya ini nantilah. Kita fokus ke deskriptif lagi. Contoh soal yang selanjutnya adalah music club is one of the most popular extracurricular activities in my school. It helps students develop their musical skills such as singing and playing instruments. The club meets twice a week after school. Many students join the school because they enjoy music and want to perform in school events. The members often practice together and support each other to improve their performance. Nah, yang nomor 11 ini yang ditanyakan adalah tujuan informatifnya. Jadi, goal. Kita kembali sedikit, tujuan tes deskriptif itu adalah memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu atau membantu pembaca seolah-olah melihat melalui kata-kata yang ditulis. Atau gampangnya menjelaskan ciri-ciri khusus dari objek yang dibahas. Nah, kalau versi bahasa Inggrisnya, gampangnya adalah to describe something in a specific way. Ini purpose atau tujuan dari descriptive text itu yaitu. Tuh. Nah, di sini ABC yang sesuai yang mana menurut kalian? Gitu, oke. Next, nomor 12. Which statement best describe the music club? Gambaran umum dari teks yang topiknya tentang music club ini apa sih? Nah, kalian disuruh nyari gambaran umumnya sekarang. Kalau gambaran umum itu biasanya terletak di bagian awal karena secara structure itu kan biasanya mulai dari yang umum dulu baru nanti spesifik atau identification dulu. Paragraf keduanya strukturnya namanya description itu dideskripsikan secara lebih spesifik. Jadi kita fokus ke kalimat pertama saja dulu. So, music club is one of the most popular extracurricular activities in my school. Nah, di sini ada kata popular. Di ABC ada nggak? Kalau ada, kemungkinan besar itu jawabannya. And then, based on the text, why do student join the music club? Kenapa? Di sini informasi tersurat itu berarti biasanya tertera langsung di teksnya. Nah, kalian cari tuh alasannya apa? Karena yang ditanyakan itu alasannya. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Oke, nomor 14. What can be inferred about the members of the music club? Informasi rinci nih yang ditanyakan. Nah, ini soalnya agak membutuhkan ketelitian yang lebih lagi. Sehingga
kita harus hati-hati nih memilih jawabannya. Nah, dari pernyataan atau teks yang ada di atas, kita bisa berasumsi bahwa mereka tuh seperti apa sih? Nah, kita pilih nih berdasarkan jawaban yang sesuai dengan teksnya itu yang mana. Tuh, kadang agak dibelok-belokin dikit soalnya. Jadi kita harus benar-benar teliti. They prefer studying alone. Mereka suka atau lebih suka belajar sendirian. Atau they do not like practicing. Mereka tidak suka berlatih. Apakah itu betul? Hmm. C. They work together to improve their skill. Apakah mereka suka bekerja sama untuk meningkatkan keahlian mereka? Atau they only perform once a year. Mereka cuma tampil sekali setahun aja. Yang sesuai yang mana dengan teks. Oke, 5 sekarang. 15, sorry. The word they in the sentence, they enjoy music and want to perform bla bla bla, refers to mana? Atau kita biasanya disuruh mencari rujukan kata dari they ini, itu yang dimaksud siapa sih? Is it teacher or school events or students or the musical instrument? Yang mana? Yang dimaksud they itu siapa di antara empat ini? Oke? Silakan dijawab.